Hai Mind Mappers, selamat datang di program Modified Mind Mapping atau disingkat dengan 3M. Apa itu 3M? Modified Mind Mapping adalah suatu teknik pembelajaran yang terbaik yang dapat membantu kita meringkas suatu bacaan dan nantinya akan menghasilkan suatu tulisan yang orisinal. Perkenalkan, saya Natalia Kristiani, pendiri dan instruktur Modified Mind Mapping. Modified Mind Mapping atau 3M. Modified Mind Mapping atau 3M itu adalah suatu teknik memvisualisasikan suatu bacaan yang kemudian dapat digunakan sebagai kerangka atau struktur dalam menghasilkan suatu tulisan dengan gaya bahasa kita sendiri. Modified Mind Mapping atau 3M adalah teknik yang ideal dipakai oleh siapa saja, terlebih para pelajar dan juga mahasiswa. 3M membantu memetakan apa yang kita pikirkan menjadi satu kesatuan yang terkoneksi dengan baik dan indah. 3M dikembangkan untuk mengajarkan mahasiswa, pelajar, meringkas suatu bacaan dan juga menulis kembali dengan kata-kata mind mapper sendiri berdasarkan mind mapping yang kalian buat saat membaca tadi. Maka itu 3M ini kami perkenalkan pertama kali untuk para pelajar dan juga mahasiswa di Indonesia. Semoga program Modified Mind Mapping atau 3M ini dapat menjadi alat yang membantu kalian para mind mappers dalam proses dari membaca sampai dengan menulis. Yuk, sama-sama kita semua melihat dan cari tahu lebih detail lagi apa itu 3M, Modified Mind Mapping. Berasal dari kata mind mapping yang diciptakan pertama kali oleh Bapak Tony Buzan. Beliau adalah seorang pendidik, seorang psikolog, serta juga pendiri dan presiden Brain Foundation. Model pembelajaran ini menekankan pada keaktifan dan kreativitas otak kita dalam mencatat peta pikiran kita sendiri yang kemudian akan terserap dalam memori otak kita lebih lama sehingga suatu saat nanti ketika kita ditanya, otak kita mampu menarik kembali apa yang pernah kita serap. Sebagai gambaran atau overview sebelum memulai aktivitas 3M, yuk kita pelajari dulu apa itu central image, apa itu latar belakang Modified Mind Mapping, dasar-dasar Modified Mind Mapping, 5W1H dari Modified Mind Mapping, hukum-hukum dalam pembuatan Modified Mind Mapping, tipe-tipenya, dan juga yang terakhir adalah pengaplikasian 3M itu sendiri. Modified Mind Mapping selalu dimulai dari tengah-tengah suatu kertas atau layar putih yang datar atau landscape dengan judul bacaan yang diberikan gambar di dekatnya yang merefleksikan judul tersebut. Inilah yang dinamakan dengan central image. Alur pembuatannya menggunakan metode jarum jam yang disebut dengan clockwise. Pergerakan jarum jam dari kanan ke kiri. Begitulah mind mapping itu berjalan. Jadi, dari kanan atas dia akan berputar ke kanan bawah hingga yang paling terakhir adalah di kiri atas. Modified Mind Mapping juga selalu menggunakan cabang-cabang dari yang paling tebal hingga cabang yang paling tipis. Setiap berganti cabang yang baru haruslah menggunakan warna yang berbeda, warna yang lain. Setiap cabang hanya diberi kata kunci atau frase, bukan kalimat ya. Karakter Modified Mind Mapping yang lain adalah setiap kata kunci atau frase itu haruslah diberi image atau gambar atau simbol atau juga icon.
Saya akan menjelaskan lebih detail lewat video berikut yang juga sekaligus menjadi contoh membuat modified mind mapping. Central image bisa kita tulis dan gambar dari suatu judul bacaan atau suatu judul bab atau suatu judul buku di bagian tengah dari kertas yang sudah kita sediakan dalam posisi landscape atau mendatar. Latar belakang lahirnya modified mind mapping ini adalah dikarenakan zaman yang berevolusi dari waktu ke waktu dan hal lain yang membuat otak kita bekerja lebih dan lebih keras lagi. Informasi pun yang kita dapatkan semakin hari semakin menumpuk dan itu membuat otak kita overloaded atau kelebihan beban. Dasar penggunaan modified mind mapping adalah dilihat dari 4 hal berikut ini. Hal yang pertama adalah penggunaan secara aktif kedua otak kita. Kita punya 2 otak loh, kanan dan kiri. Otak kanan bertanggung jawab secara acak, intuitif, holistik, satu kesatuan, dan juga pemikiran yang subjektif. Sedangkan otak kiri kita berperan untuk berpikir logika, berpikir sequential, rasional, analitis, dan objektif. Hal yang kedua adalah cara berpikir. Dengan modified mind mapping, cara otak kita bekerja dalam berpikir itu akan radian, akan memancarkan kesenangan. Hal ketiga adalah kunci penting yang dipakai di setiap cabang, yaitu berupa kata kunci atau frase yang disertai dengan image atau gambar atau simbol ataupun ikon. Hal keempat adalah susunan dalam pembuatan modified mind mapping, yaitu berdasarkan topik dan juga bertingkat-tingkat. Hal ini ditunjukkan di setiap cabang dari yang paling tebal hingga yang paling tipis. Gambaran keempat akan modified mind mapping yaitu 5W 1H. What, why, who, where, when, and how. Modified mind mapping adalah strategi belajar yang mengaktifkan kedua otak kita sehingga otak kita menjadi terlatih dalam berpikir secara radian. Alasannya adalah karena selama kita bersekolah dari SD, SMP, SMA, sampai bahkan kuliah, kita diajar berpikir secara literal. Atau yang aktif itu hanya salah satu dari otak kita. Siapa saja yang bisa menggunakan modified mind mapping? Ya, bisa mahasiswa, bisa pelajar, dosen, guru, entrepreneurs, karyawan, bahkan ibu rumah tangga juga bisa. Di mana kita bisa menggunakan itu? Karena tadi orang-orangnya kita sudah tahu, berarti kita bisa tahu. Bisa di sekolah, di perkantoran, bisa juga di kampus, bahkan tempat-tempat usaha maupun di rumah tangga. Ketika banyak hal yang kita pikirkan atau banyak hal yang kita mau tulis, modified mind mapping ini bisa kita gunakan. Bagaimana penggunaan modified mind mapping? Prinsipnya adalah selalu dimulai dari tengah, sesuai topik, bertingkat-tingkat, dan ada korelasi atau hubungan. Hukum-hukum dalam pembuatan modified mind mapping adalah menggunakan kertas atau layar putih yang berbentuk datar atau landscape, kemudian bentuk garis yang melengkung atau curve, berupa kata-kata kunci atau frase, ada juga didukung dengan images atau simbol atau gambar atau icon, dan yang terakhir yang paling penting adalah cabang-cabangnya harus berwarna-warni. Ada 4 tipe membuat modified mind mapping dalam edukasi, yaitu membuat modified mind mapping akan sebuah buku. Yang pertama adalah membuat modified mind mapping secara keseluruhan dari satu buku itu sendiri. Yang kedua, bisa juga modified mind mapping atau 3M ini dibuat untuk setiap babnya. Ketiga, subbab dari setiap bab pun bisa dibuat dalam bentuk modified mind mapping. Dan yang paling terakhir adalah membuat modified mind mapping untuk suatu paragraf. Pengaplikasian 3M atau modified mind mapping ini
adalah pada kegiatan reading to writing, atau dalam bahasa Indonesia kita sebut dari membaca hingga menulis. Dari bacaan yang kita buat, modified mind mapping-nya itu dilanjutkan dengan menulis kembali berdasarkan hasil dari modified mind mapping tersebut tanpa membuka teks bacaan aslinya loh ya. Melalui 3M ini kita mau belajar dan berlatih untuk membuat tulisan dengan kata-kata kita sendiri. 3M ini sangat membantu kita semua, terkhusus pelajar dan pengajar, dalam mengumpulkan informasi yang terkait dalam suatu bacaan yang kemudian kita tulis kembali dengan menggunakan gaya bahasa kita sendiri. Nah, kita sudah tahu nih apa itu 3M, Modified Mind Mapping. Yuk, kita sama-sama aktifkan otak kanan dan otak kiri kita agar kita bertambah kreatif dan mampu menghasilkan tulisan-tulisan dari kata-kata kita sendiri. Sekian dulu video gambaran atau overview Modified Mind Mapping untuk reading to writing. Dari meringkas bacaan hingga menuliskannya kembali dengan gaya bahasa kita sendiri. Selamat berlatih menggunakan Modified Mind Mapping dan sampai jumpa di video 3M selanjutnya.